نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya di dalam jasad manusia ada sekerat daging yang mana Allah Subhanahu wa taala melihat dan memandang kepadanya, dia menjadi kunci kebaikan seorang hamba ataukah keburukan hamba tersebut. Manakala Allah memberikan hidayah kepadanya, maka berarti Allah akan membimbing dan memberikan petunjuk kepada yang lainnya. Namun tatkala ia tersesat, maka itu menjadi tanda kesesatan bagi yang lainnya. Dia merupakan sebab keselamatan dan kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat, ataukah terkadang bisa menjadi sebab kebinasaan dan kesengsaraan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Hal tersebut adalah qalbu, hati yang ada di dalam dada-dada manusia. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat An-Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalbu." Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad manusia ada sekerat daging. Kalau dia baik, maka akan baik pula seluruh jasad. Dan kalau dia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah, dia adalah kalbu yang ada di dalam dada-dada manusia. Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berkata, al-qalbu malikul badan wal a'dha'u junuduhu. Hati merupakan raja bagi anggota badan, sementara anggota-anggota badan adalah serdadu-serdadunya. Wa idza tabal malik tabat junuduhu, wa idza khabuthal malik khabuthat junuduhu. Apabila sang raja baik, maka baik pula serdadu-serdadunya. Namun jikalau sang raja rusak, maka rusak pula serdadu-serdadunya. Maka apabila hati ini baik, maka akan membiaskan kebaikan bagi anggota badan yang lainnya. Namun jikalau dia rusak, maka akan rusak pula, membiaskan kepada anggota-anggota badan yang lainnya. Maka daripada itu jamaah sekalian, harta yang mungkin boleh kita banggakan, bentuk rupa dan fisik yang mungkin kita pamerkan kepada orang lain, namun semua itu tidaklah bermanfaat dan bukan menjadi tolak ukur pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba.
Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzur ila ajsamikum wala ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidaklah melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula kepada rupa-rupa kalian, tidak pula kepada harta-harta kalian. Bukan itu Allah lihat, akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan-amalan kalian. Maka jamaah sekalian, ini menunjukkan kepada kita, hendaknya kita senantiasa berusaha untuk mensucikan hati kita, untuk menjaga kesucian jiwa kita. Karena di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan keberuntungan yang pasti bagi mereka-mereka yang melakukan tazkiyatun nafs, pensucian terhadap jiwa. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah di dalam Al-Quran dengan 7 sumpah. Allah berfirman, "Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tuhaha wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha." Perhatikan di dalam ayat yang mulia ini, Allah bersumpah dengan 7 sumpah demi matahari dan sinarnya di waktu duha, demi rembulan apabila mengiringinya, demi siang apabila menampakkannya, demi malam apabila menutupinya, demi langit beserta bangunannya, dan demi bumi beserta hamparannya, demi jiwa serta penyempurnaannya. Kemudian dia yang mengilhamkan kepada jiwa tersebut jalan kefajirannya dan jalan ketakwaannya. Setelah Allah menyebutkan sumpah-sumpah ini, Allah ingin menekankan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan akan hendaknya kita sebagai seorang muslim memperhatikan amalan-amalan hati kita, kesucian hati-hati dan jiwa kita, dan jangan sampai kita mengotorinya. Ingat, juga di antara misi diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mensucikan jiwa-jiwa manusia. Huwallazi arsala rasulahu, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus rasulnya fil ummiyina minhum, yaitu kepada kaum yang ummi. Untuk apa Allah subhanahu wa ta'ala mengutus rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Allah subhanahu wa ta'ala inginkan yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Untuk Rasulullah mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah, dan untuk mensucikan hati-hati mereka. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itulah Nabi kita bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kesucian jiwanya. Beliau meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma ati fi nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, datangkanlah kepada jiwaku ketakwaannya dan sucikanlah dia, Engkau adalah sebaik-baik yang mensucikannya. Nabi juga bermohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka qalban salima. Ya Allah, aku minta kepadamu hati yang selamat. Bersamaan dengan itu Nabi pun berlindung kepada Allah dari hati yang tidak selamat, dari jiwa yang buruk. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan dari keburukan amal perbuatan kita.
Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa hati manusia terbagi menjadi 3. Ada qalbun sahih, hati yang sehat. Ada qalbun marid, hati yang berpenyakit. Dan ada qalbun mayyit, hati yang sudah mati. Adapun qalbun sahih, hati yang sehat, itulah hati yang selamat dari berbagai macam fitnatus syubhat maupun fitnatus syahwat. Perkara-perkara yang membuat ia rancu di dalam agamanya sehingga menjerumuskan ia ke dalam jurang kesesatan. Demikian pula ia selamat dari perkara syahwat yang menggelincirkan ia ke dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hati yang selamat, hati yang senantiasa takut kepada Allah, hati yang senantiasa mengikhlaskan niatnya hanya untuk Allah, mengharapkan ridha dan wajah Allah, hati yang menanamkan kecintaan dan kebencian hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Hati yang seperti inilah yang disebut oleh Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tiada bermanfaat harta dan anak-anak kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang seperti ini juga disebut oleh Allah biqalbin munib, dengan hati yang senantiasa kembali dan bertaubat kepada Allah. Hada ma tu'aduna likulli awabin hafiz man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Itulah surga yang telah dijanjikan kepada kalian bagi setiap hamba yang senantiasa bertaubat kepada Allah dan mereka senantiasa menjaga batasan-batasan Allah. Mereka itulah orang yang hanya takut kepada Allah dan mereka datang kepada Allah biqalbin munib, dengan hati yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini adalah jenis hati yang pertama, qalbun sahih. Yang kedua, qalbun marid, hati yang berpenyakit. Itulah hati yang masih hidup, namun di dalamnya terdapat penyakit-penyakit. Mungkin ia tergerak untuk menjalankan ketaatan, namun ia pun tak jarang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang berpenyakit biasanya lebih mendahulukan kehidupan dunia yang fana dan sementara ketimbang kehidupan akhirat yang kekal abadi. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Mereka lebih mendahulukan kehidupan dunia mereka ketimbang kehidupan akhirat yang kekal abadi. Hati yang seperti inilah jamaah sekalian yang sangat mudah untuk menyerap fitnah. Di dalam hadis Hudzaifah ibnul Yaman yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radul fitan 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'uda, fa ayyu qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda wa ayyu qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda hatta yasirul qalbu alal qalbain. Qalbun abyad mislu safa la tadurruhu fitnah madamatis samawati wal ard wa qalbun aswadu murbad kalkuzi mujakhiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara illa ma ushribaha min hawa." Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan ditampakkan fitnah-fitnah itu ke dalam hati-hati manusia seperti anyaman tikar sehelai demi sehelai. Maka hati mana saja yang menyerap fitnah tersebut, maka akan dititikkan di dalam hatinya satu titik hitam. Dan hati mana saja yang mengingkari fitnah tersebut, maka akan dititikkan di dalam hatinya satu titik putih. Sehingga akan ada dua hati. Hati yang pertama adalah hati yang putih, bersih, bening, tidak bermudarat baginya fitnah tersebut selama masih ada langit dan bumi. Dan hati yang kedua adalah hati yang hitam,
kotor dan berdebu, seperti panci kotor yang terbalik. Dia tidak lagi mengenali mana yang ma'ruf dan tidak mengingkari mana yang mungkar, kecuali apa yang diserap oleh hatinya dari hawa nafsu. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah hati yang berpenyakit, jamaah sekalian. Kemudian hati yang ketiga adalah qalbun mayyit, hati yang sudah mati, hati yang sudah tidak mempan dengan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, hati yang tidak mengenal lagi siapa Rabbnya, hati yang tidak akan bermanfaat peringatan-peringatan dari Allah. Dia tidak peka dengan peringatan-peringatan dari Allah dan peringatan-peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala memperumpamakan hati yang seperti ini seperti hatinya orang-orang kafir. Innal ladina kafaru sawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatu wa lahum adzabun azim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir sama saja atas mereka. Engkau berikan peringatan ataukah engkau tidak berikan peringatan, mereka tidak akan pernah beriman. Kenapa jamaah sekalian? Hatinya telah ditutup mati oleh Allah. Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah tutup mati hati-hati mereka. Allah tutup mati pendengaran mereka, penglihatan mereka ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagi mereka ini azab yang pedih dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah berkenan memberikan kepada kita hati yang sehat, dan kita berlindung kepada Allah dari hati yang berpenyakit, apalagi hati yang mati. Aqulu kama tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Faya ma'asyaral muslimin, usikum wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin dan muslimat, kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah dari perkara yang akan membersihkan hati-hati kita. Ada beberapa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di antaranya jamaah sekalian, manakala kita ingin menjaga kesucian hati kita, membersihkan hati kita yang kotor, maka hendaknya kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah akan menenangkan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah, sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah, senantiasa hati ini mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan ketenangan dan ketentraman di dalam hati-hati kita. Kemudian para jamaah sekalian, hendaknya kita memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim, karena sesungguhnya Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sifatkan syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Al-Qur'an itu merupakan syifa, obat penawar terhadap hati-hati yang berpenyakit. Apabila ada yang di dalam hatinya terdapat penyakit, maka hendaknya dia membaca Al-Quran, karena Al-Quran akan menjadi obat penawar bagi hati yang berpenyakit. Dia pun menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian para jamaah sekalian, di antara perkara yang akan membuat hati kita menjadi suci adalah dengan senantiasa menyiram hati kita dengan siraman-siraman rohani, dengan ilmu yang bermanfaat.
karena sesungguhnya ilmu tersebut akan menjadi peringatan bagi kita dan akan melembutkan hati-hati kita. Dengan datangnya peringatan dari Allah yang dibacakan di majelis-majelis ilmu, ayat-ayat Quran kita dengarkan, hadits-hadits Rasulullah SAW dibacakan, maka hal tersebut akan melunakkan hati kita dan membuat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan hati kita, menguatkan iman di dalam hati kita, sehingga kita pun selamat dari segala yang membahayakannya dan apa yang bisa menggelincirkannya kepada kesyirikan, kebid'ahan ataukah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membeningkan hati-hati kita, menyelamatkan kita dari segala penyakit-penyakit hati, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah ke dalam hati-hati kita, memberikan taufik, dan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang tiada bermanfaat harta dan anak-anak kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Allahumma atina fi nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.